Tim kami mendapatkan hibah sawit yang didanai dengan BPDPKS yang merupakan riset yang sangat kompetitif yang berhasil kami menangkan. Kami mengusung tema atau judul Bioaftur dari CPO, lebih tepatnya adalah Refined Palm Oil, menggunakan teknik one pot atmosferik, menggunakan katalis logam bermatriks zeolit dan karbon aktif, di mana di sini keunggulan dari teknologi yang kami usung itu adalah penyediaan katalis yang tepat dan memadai untuk produksi bioaftur dari treated ataupun refined palm oil. Teknologi kami ini menawarkan suatu teknik tekanan rendah atau tekanan atmosferik dan temperatur yang relatif rendah, sementara yang telah dilakukan itu selalu menggunakan tekanan tinggi minimum 50 atmosferik dan temperatur sekitar 400 sampai 500. Sehingga di sini inovasi yang kami usung, selain lebih ramah lingkungan, green, katalis yang kami preparasi itu juga menggunakan teknik dry impregnation. Di sini akan lebih hemat solvent dan juga lebih mudah penanganannya selama preparasi. Selain itu, yang lebih penting adalah tekanan rendah, yaitu tekanan atmosferik, dan juga kami akan membawa teknologi one pot di mana kita akan mengatur susunan katalis dalam single bed ataupun double bed. Hasil yang telah kami capai di tahun pertama, kami berhasil preparasi katalis, yaitu katalis kami menggunakan logam kobalt molybden terimpregnasi pada Hydrogen 5, karbon aktif dan mordenite, di mana kami berhasil menentukan katalis terbaik, yaitu katalis berbasis Hydrogen 5. yang kemudian juga kondisi reaksi kita bisa menentukan yang terbaik itu adalah rasio katalis umpan 1:100. Nah, ini akan sangat ekonomis apabila nantinya diaplikasikan pada skala industri. Nah, kemudian di tahun pertama uji hydrotreatment kami itu baru mencapai bioaftur. Dari sisi struktural itu sudah memenuhi, yaitu kaya dengan hidrokarbon dengan jumlah C 8 sampai 16 dengan komposisi utama berada di C10 dan C14. Secara struktural sudah terpenuhi, namun secara STM karakter yang sangat krusial yang sudah kita analisis yaitu freezing point. Tahun pertama kami mendapatkan minus 40 derajat Celcius. Untuk itu perlu effort di tahun kedua, dan alhamdulillah di tahun kedua ini kami sudah berhasil mengkondisikan reaktor maupun teknik pemisahan produk bioaftur dari fraksi-fraksi yang terlalu berat dan terlalu ringan, sehingga kita berhasil mencapai temperatur minus 50, minus 51, minus 52, bahkan kemarin minus 65 derajat Celcius. Dari sisi nilai kalor, energi, itu semuanya telah memenuhi standar ISO STM. Nah, ke depan harapannya kami siap bermitra dengan perusahaan yang bisa mensupport kami untuk menyediakan uji coba kilang-kilang, misalnya Pertamina, kilang-kilang dalam skala lebih besar yaitu semi pilot, karena penelitian kami ini baru scale up dari skala lab, namun sudah TKT 4 begitu. Harapannya ini tidak menjadi dead valley ataupun lembah kematian. Jadi harapan kami menunggu mitra yang ke depan kami sudah akan mencoba untuk bermitra dengan Pertamina. Semoga hasil dari riset kami ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara dan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Penelitian ini dilakukan untuk sintesis katalis logam kobalt, molybdenum, dan tungsten yang diimpregnasikan pada substrat berupa karbon aktif dan juga zeolit. Zeolit yang digunakan adalah ZSM5 dan mordenite yang digunakan untuk konversi minyak sawit menjadi bioaftur melalui proses hidrolenka.
Proses pembuatan katalis sendiri dilakukan dengan metode impregnasi kering cara semprot yang dilanjutkan dengan pengeringan menggunakan oven lalu dikalsinasi dan direduksi. Sebelum digunakan, katalis akan dipelet terlebih dahulu. Katalis yang berhasil disintesis kemudian diaplikasikan menggunakan reaktor semi-batch atmospheric double decker, di mana umpan refined pan oil diletakkan di reaktor bagian bawah, kemudian katalis disusun secara bertingkat di reaktor bagian atas. Kemudian umpan dipanaskan pada suhu tertentu, kemudian melewati katalis uapnya, kemudian terkondensasi yang hasilnya itu ditampung dalam wadah. Untuk produknya dipisahkan berdasarkan suhunya. Berikut adalah produk fraksi 1 dan fraksi 2. Baik, tahap selanjutnya dari proses produksi bioaftur adalah distilasi. Di sini prinsipnya adalah distilasi vakum atau bisa dibilang juga distilasi fraksinasi, yaitu untuk memisahkan senyawa hidrokarbon yang hanya pada rentang fraksi aftur, yaitu dari C7 sampai C16. Pada dasarnya prinsip alat ini adalah kita menguapkan sampel, yaitu produk cair hasil hydrotreatment, kemudian sampel tersebut akan menguap dan akan terpisahkan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Jadi kami mengatur titik didih untuk setiap hidrokarbon fraksi aftur. Dan setelah proses distilasi kita dapatkan produk yang mana produk ini sudah 100% merupakan produk yang berada pada rentang hidrokarbon C7 sampai C16. Kemudian produk ini yang kita analisis menggunakan ASTM, freezing point dan sebagainya. Kemudian kita sebut produk ini sebagai produk bioaftur hasil dari penelitian kami. Mari teman-teman kita kembangkan bioaftur untuk Indonesia yang mandiri energi. Dadah! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Karna Wijaya dari Departemen Kimia, lebih tepatnya Laboratorium Kimia Fisika MIPA UGM. Jadi saya satu tim dengan Prof. Vega sebagai anggota dari riset tentang bioaftur ya. Jadi ini saya kira suatu hal yang sangat penting ya bioaftur karena kedepannya bioaftur itu pelan-pelan harus sudah masuk ke komponen bahan bakar pesawat ya. Sebenarnya mungkin lebih dikenal di dunia penerbangan sebagai SAF ya. Sustainable Aviation Fuel. Nah, alhamdulillah di laboratorium kami atas dengan pimpinan Prof. Vega, proyek bioaftur ini berhasil mengembangkan bioaftur yang sudah memenuhi persyaratan ASTM ya, minimal dalam konteks ini ya, temperatur freezing point-nya, jadi sudah bisa sampai minus 65. Jadi saya kira suatu hasil riset yang sangat signifikan karena memang untuk kepentingan itu bahan bakar pesawat ya, soft dalam hal ini itu memang sekitar itu ya, karena kan pesawat kan di ketinggian bisa sampai 11 km bisa sangat dingin ya, jadi kalau tidak mencapai angka itu ya bisa membeku ya. Jadi ini alhamdulillah sudah bagus ya programnya. Insyaallah kedepannya akan kita kembangkan terus ya. Ini masih dalam kajian ya, jadi masih melakukan riset yang harus kita ulang-ulang dulu, dan nanti juga kedepannya kita bisa menggunakan bahan baku yang berbeda gitu ya, tidak hanya dari sawit, mungkin dari bahan baku minyak nabati yang lain atau mungkin dari lemak dan sebagainya ya. Begitu saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya anggota dari tim Hibah Riset Sawit dari tahun 2022 sampai tahun 2024 yang diketuai oleh Prof. Vega Tri Sunaryanti. Kami tim dari kimia dan teknik kimia karena di dalam Hibah Riset ini membutuhkan tim peneliti yang multidisiplin. Jadi kenapa riset bioaftur ini penting gitu ya? Jadi kita saat ini kan kita menuju ke tahapan renewable energy, meskipun sudah lama sebenarnya renewable energy.
Tapi untuk bioaftur itu belum banyak yang berkecimpung di situ. Dan kita memandang bahwa bioaftur yang diambil dari sumber minyak fosil itu semakin lama semakin menipis, sehingga diperlukan sekali inovasi untuk membuat bioaftur dalam rangka mengganti sumber aftur yang dari minyak bumi. Kemudian pada saat ini tim sudah mencapai atau mendapatkan hasil yang sangat baik gitu ya, dalam konteks melalui pembuatan katalis yang berkinerja tinggi. Kita mendapatkan produk bioaftur dengan temperatur freezing point yang di bawah minus 50 derajat Celcius. Itu merupakan suatu hal yang luar biasa yang bisa kami capai, yang semula memang tidak kita bayangkan kita bisa mencapainya dalam waktu yang singkat. Di hal ini sebetulnya membuktikan bahwa riset-riset yang dibutuhkan untuk mendapatkan atau mencapai nanti menjadi Indonesia emas, khususnya di dalam bidang energi, itu sangat mungkin dilakukan oleh peneliti Indonesia. Harapan kami dari tim Hibah Sawit ini, karena sekarang produksi ini masih di skala lab, jadi masih lab scale, kami mengundang mitra-mitra untuk bekerjasama dengan kami mengembangkan produk ini untuk scale up yang sudah barang tentu tidak akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Departemen Kimia FMIPA UGM sangat mendukung kegiatan-kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka mendukung Indonesia Emas 2045. Salah satu penelitian yang sedang digalakkan di departemen kami adalah penelitian yang diketuai oleh Profesor Wega Trisunaryanti yang berjudul Bioaftur dari Refined Palm Oil dengan teknik one-pot atmosferik menggunakan katalis logam bermatriks zeolit dan karbon aktif yang sudah mendapatkan hibah sawit grant tahun 2022 sampai 2024. Penelitian ini sangat penting dalam rangka penyediaan katalis hydrotreating RPO menjadi bioaftur yang dapat memenuhi ASTM standar. Salah satu karakternya adalah freezing point-nya harus di bawah minus 47 derajat Celcius. Nah, tim yang diketuai oleh Prof. Vega ini sudah berhasil menyediakan katalis untuk menghasilkan bioaftur dengan freezing point minus 50 sampai dengan minus 65 derajat Celcius dalam skala laboratorium. Departemen Kimia sangat mendukung riset-riset hilirisasi seperti ini dan akan terus dijalankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.